Selamat siang pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Berita Kupang hari ini. Saya, Alia Mangus, akan menemani Anda dengan berbagai informasi terkini. Pemirsa, beredar informasi terkait kebijakan yang akan kembali memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di sejumlah kampus. Kebijakan ini pun menuai berbagai tanggapan dari mahasiswa. Lalu, bagaimana respons mahasiswa terhadap rencana tersebut? Untuk mengetahui bagaimana kondisi tersebut secara langsung, kita akan terhubung dengan rekan kami, Grace, yang saat ini berada di salah satu kawasan kos mahasiswa. Terima kasih Alia, saya Grace melaporkan langsung dari lokasi kos Yuna. Pemirsa, pemberlakuan peraturan terkait PJJ ini mulai tersebar di kalangan mahasiswa. Untuk mengetahui pendapat mereka, saya sekarang telah berada di lokasi kos Yuna untuk menanyai tanggapan dari setiap mahasiswa. Yang kalau boleh tahu saya dengan siapa? Halo, selamat siang. Saya Alina dari Universitas Nusa Tenggara. Baik Alina, terkait informasi yang beredar mengenai rencana diberlakukannya kembali PJJ, bagaimana tanggapan Anda terkait hal tersebut? Baik, menurut saya cukup kaget ya, karena kan selama ini kita sudah terbiasa dengan pembelajaran tatap muka. Akan tetapi jika diharuskan untuk PJJ lagi, ya mau bagaimana lagi kita harus tetap mengikuti. Apakah Anda setuju terkait kebijakan tersebut? Kalau dilihat dari kondisi tertentu seperti ingin menghemat BBM, ya kita bisa pahami. Kalau dari sisi pembelajaran, saya lebih memilih pembelajaran tatap muka yang lebih efektif dan materinya mudah dimengerti. Oke, baik. Sebagai seorang mahasiswa yang tinggal di kos, apakah kebijakan ini memberikan dampak tertentu bagi Anda? Tentu berdampak. Misalnya biaya internet yang semakin meningkat dan juga suasana pembelajaran di kos yang kurang kondusif. Selanjutnya apa harapan kakak terkait pemberlakuan PJJ ini? Harapan saya yaitu agar biaya UKT diturunkan, agar direndahkan itu, karena kita kan pembelajaran jarak jauh nih, jadi fasilitas kampus tidak sering digunakan. Pemirsa, dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa informasi terkait rencana PJJ ini menimbulkan ragam respon dari mahasiswa. Sebagian memahami alasan kebijakan tersebut, namun tidak sedikit yang merasa pembelajaran tatap muka ini masih lebih efektif. Pemirsa, dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa informasi terkait PJJ ini menimbulkan beragam respon dari mahasiswa. Sebagian memahami alasan kebijakan tersebut, namun tidak sedikit yang merasa pembelajaran tatap muka ini lebih efektif. Saya Grace melaporkan dari lokasi kembali ke studio. Terima kasih Grace atas laporan Anda. Pemirsa, kebijakan pembelajaran jarak jauh memang menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi sebagai solusi, namun di sisi lain masih menyisakan berbagai tantangan bagi mahasiswa. Saya, Alia Mangus, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.